Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan puasa pada hari ke-10. Peserta pondok Ramadan online Madrasah Aliyah Ummul Qura Putri Pelakpak Pegandenan Pamekasan yang saya cintai dan saya sayangi. Marilah kita dengan singkat memulai hadis yang seterusnya. Jadi yang kita meneruskan hadis yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma. An Ibni Abbasin, dari Ibni Abbas, radiyah, semoga rela Allah ta'ala anhuma, kepada Abdullah dan Abbas. Di sini ada Ibnu Abbas, itu Abdullah dan Abdullah Ibnu Abbas. Abbas sendiri adalah sahabat Nabi juga, sahabat dan paman Nabi, Abbas ibni Abdul Muttalib. Semoga Allah merelakan, meridai anhuma, keduanya, Abdullah ibn Abbas dan Abbas ibni Abdul Muttalib. Annan nabiyah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihtajamah, berbekam Nabi, wa huwa, dan Nabi, muhrimun, dalam keadaan ihram. Wahtajamah, dan berbekam Nabi, wa huwa, dan adapun Nabi, shaimun, adalah berpuasa. Rawahul Bukhari. Hadis ini menegaskan kepada kita bahwasanya Nabi berbekam dalam keadaan dia sedang ihram dan dalam keadaan dia sedang berpuasa. Jadi kesimpulannya, Nabi berbekam dalam keadaan berpuasa dan dalam keadaan berihram. Hadis ini menunjukkan bahwa berbekam itu dibolehkan ketika dalam keadaan berihram dan dalam keadaan berpuasa. Ini menurut jumhur ulama, kecuali Imam Hambali. Kalau Imam Hambali membatalkan bekam, tapi Imam Malik, Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tidak. Akan tapi kalau tidak ada hajat, maka makruh hukumnya. Sama dengan infus dan suntik. Kalau tidak ada hajat, makruh hukumnya, tapi tidak membatalkan puasa. Kita lanjutkan hadis selanjutnya. Hadis selanjutnya kontradiksi dengan hadis yang ini, karena hadis yang kedua ini sebenarnya hadis pertama, tapi memang dalam metode
pembagian perurutan hadis ini memang Ibnu Hajar itu an-nasih yang menghapus itu didahulukan daripada al-mansukh yang dihapus. Jadi hadis yang kedua ini sebenarnya dihapus. Wa an Saddad ibni Aus radhiya semoga rela Allah ta'anhu kepada Saddad annan nabiya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ata datang ala atas rojulin seseorang, berarti melewati, Nabi melewati seseorang bil baqi di Baqi, daerah kawasan Baqi, sekarang tempat kuburan orang-orang Madinah. Wa huwa dan Nabi, wa huwa dan seseorang itu yahtajimu sedang berbekam. Jadi Nabi melewati seseorang di Baqi, sedangkan dia seseorang itu yahtajimu sedang berbekam. Fi Ramadan, di bulan Ramadan, siang hari. Faqala maka bersabda Nabi, aftarah batal itu berbuka itu. Al-hajimu orang yang berbekam. Al-hajimu yang membekam. Yang tukang bekam. Wal mahjum yang dibekam, yaitu seseorang itu. Jadi yang membekam dan yang dibekam batal kata Nabi. Rawahul khamsatu, menurut hadis ini al-khamsatu Imam Musa ila Tirmidzi, kecuali Tirmidzi. Tapi wasah dan mengasahkan hadis ini Imam Ahmad wa Ibnu Huzaimah dan Imam Huzaimah wa Ibnu Hibban dan Ibnu Hibban. Jadi hadis ini yang dimaksud ini menjelaskan Nabi melewati seorang sedang berbekam di bulan Ramadan. Langsung Nabi mengatakan, aftarul hajimu wal mahjum. Batal puasanya orang yang membekam dan yang dibekam. Imam Ahmad memegang hadis ini. Padahal ini hadis yang pertama yang tadi yang dibaca saya itu hadis yang kedua itu An-Nas. Itu yang dipegang oleh jumhur ulama. Oleh karena itu maka diperkuat oleh Ibnu Hajar setelahnya. Bahwasanya berbekam itu hanya makruh hukumnya. Anasin dari Anas ibni Malik radhiyallahu karela Allah anhu kepada Anas ibnu Malik. Qala berkata Anas bin Malik, awal pertama kali kurihat dimakruhkan al-hijamatu hijamah. Bagi siapa? Lis-shaim. Awwalu ma kurihatil hijamatu lis-shaim. Pertama kali dimakruhkan berbekam bagi orang yang berpuasa. Anna Ja'far. Nah, ini ada cerita. Anna Ja'far ibni Abi Thalib, bahwanya Ja'far ibni Abi Thalib ihtajamah. Dia Ja'far ibn Thalib ibnu Abi Thalib wa huwa ihtajama berbekam wa huwa dan dia shaimun sedang berpuasa. Famarrah maka lewat Nabi bihi melewati Ja'far ibn Abi Thalib Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala seraya bersabda,
Aftarah, batal. Sudah berbuka ini. Hadani, dua orang ini, yaitu yang membekam dan orang yang dibekam. Puasa nih. Jadi Ja'far yang dibekam itu batal, dan yang membekam Ja'far batal, kata Nabi. Summa, tapi kemudian rakhasah, memberi dispensasi, kemudahan an-nabiyyu nabi sallallahu alaihi wasallam ba'du, sesudah peristiwa Ja'far itu, fil hijamati, di dalam berbekam, lis-shaimi, bagi orang yang berpuasa. Jadi Nabi memberi dispensasi, artinya tidak batal lagi. Wa kana, dan ada Anas, yahtajimu, berbekam. Wa huwa, dan adapun Anas, shaimun, adalah sedang berpuasa juga. Rawat Daruqutni, merupakan hadis ini Daruqutni qawahu, dan menguatkan Imam Daruqutni kepada hadis ini. Hadis ini menjelaskan, hadis yang dibaca pertama oleh saya itu, bahwasanya Nabi sedang berihram dan sedang berpuasa, berbekam. Nabi berbekam ketika dia sedang berhaji dan ketika sedang berpuasa. Hadis kedua, Nabi melewati seseorang yang sedang berbekam, langsung Nabi bersabda, aftarul hajimu wal mahjub, batal itu orang yang membekam dan orang yang dibekam. Kesimpulan ini ulama mengambil istimbatnya ulama. Yang kedua, pertama kali berbekam bagi orang yang berpuasa itu dimakruhkan. Ini ada peristiwa bahwasanya Ja'far itu sedang berbekam, Nabi lewat, langsung mengatakan aftar hadani, ini batal ini, orang yang berbekam dan orang yang dibekam. Tapi Nabi memberi rukhsah, dispensasi, setelah menegaskan. Jadi azimahnya pertama kali bahwa berbekam itu bagi orang yang berpuasa adalah batal bagi yang tukang bekamnya dan orang yang dibekam. Tapi Nabi memberi rukhsah, dispensasi, artinya setelah itu tidak. Jadi inilah jumhur ulama mengatakan, jadi berbekam bagi orang yang berpuasa itu hanya makruh. Sebagian ulama menegaskan itu kalau tidak ada hajat. Ini kesimpulan ya. Jadi sekarang, bahas langsung apa hukum berbekam bagi orang yang berpuasa menurut jumhur ulama. Itu dijawab nanti anak-anak sekalian di Google Form. Selanjutnya, kalau tidak paham, maka tanya nanti pada jam 9 ketika diskusi interaktif online. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Wa an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu, semoga rela Allah Ta'ala yang maha tinggi anha kepada Aisyah, annan nabiyya, menceritakan Aisyah itu, annan nabiyya, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam iktahala, bertelak, fi Ramadan, pada Ramadan, siang Ramadan. Makanya dan adapun Nabi shaimun, adalah berpuasa, artinya sedangkan Nabi itu berpuasa. Rawahu Ibnu Majah, merekan hadis ini Ibnu Majah bi isnadin dhaifin, dengan sanad dhaif. Wa qala Tirmidzi, berkata Imam Tirmidzi, la yasihu,
tidak ada yang sahih fi hadzal babi, di dalam bab tentang celak ini syai'un, sedikit pun. Ya. Jadi memang kalau ada hadis tentang celak memang kebanyakan tidak ada yang sahih, dhaif. Dhaif tapi kan bisa diamalkan dengan dengan amal-amal keutamaan. Ini menegaskan kepada kita hadis ini Nabi bercelak ketika berpuasa. Menunjukkan orang yang berpuasa bercelak tidak membatalkan puasa. Tapi Imam Syafi'i mengatakan kalau bisa dihindari. Jadi Asy-Syafi'iyah itu menghindari. Artinya khilaful ula. Artinya khilaful ula, tak sampai kepada makruh. Sedangkan imam yang lain itu ada yang membatalkan kalau ini Imam Hambali ini, kalau celaknya itu terasa di tenggorokan. Itu kata Imam Hambali. Imam Syafi'i, imam kita, tidak bercelak, tidak membatalkan puasa. Mari kita lanjutkan kepada hadis berikutnya sekalian. Hadis berikutnya kita sekarang setiap hari ngambil 5 hadis. Biar nanti interaktifnya lebih hangat. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu semoga rela Allah anhu kepada Abi Hurairah. Qala, berkata Abi Hurairah, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasiya, barang siapa yang lupa, wa huwa shaimun, sedang dia berpuasa, fa'akalah, maka dia makan, au syaribah, dan dia minuman, falyutimmah, maka hendaklah menyempurnakan saumahu, puasanya. Fa innama at'amahu wa, fa innama, maka sesungguhnya at'ama, telah memberi makan kepada Allah, wasaqahu, dan memberi minum Allah kepada man. Muttafaqun alaih. Barang siapa yang lupa sedangkan dia berpuasa, langsung dia makan dan minum, maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Kenapa? Karena Allah telah memberi makanan dan minuman kepada dia. Jadi tegasnya hadis ini, orang yang lupa, orang yang berpuasa lupa makan dan minum, lupa di bulan Ramadan, kan ya, di bulan Ramadan sekarang ini. Pas ingat, kok bulan Ramadan sekarang? Apa kata Nabi? Falyutim, maka hendaklah dia sempurnakan puasanya. Tidak langsung batal, tidak batal puasanya. Jadi orang yang lupa makan dan minum di bulan Ramadan itu tak membatalkan puasanya. Karena diperintah oleh Nabi untuk menyempurnakan puasanya. Kenapa? Karena orang yang lupa itu, kalau makan, karena lupa, kalau makan dan minum itu sebenarnya dikasih rezeki oleh Allah, dikasih makanan dan minuman oleh Allah SWT. Jadi kesimpulannya, orang yang lupa makan dan minum di bulan Ramadan itu tak membatalkan puasanya,
bahkan puasanya sempurna. Itu tandanya sudah dikasih nikmat oleh Allah, dikasih makanan dan minuman. Walil Hakim, dan bagi Imam Hakim, Rawul Hakim, man aftarah, barang siapa yang berbuka fi Ramadana, di pada bulan Ramadan di siang harinya, nasian, lupa, fala qada'ah. Apakah wajib diqada? Tidak. Fala qada'a alaih, tak ada qada baginya. Wala kafarata, dan tidak ada kafarat. Sempurna puasanya dan tak usah diqada dan tak usah membayar kafarah bagi orang yang lupa makan dan minum di siang hari Ramadan. Bahkan kalau terpaksa. Jadi di sini menyimpulkan kalau Imam Syafi'i, apa saja kalau lupa itu tak membatalkan puasa. Berjima, bersetubuh lupa tak membatalkan. Pokoknya lupa. Karena lupa itu adalah dihilangkan taklifnya. Artinya tidak dikasih beban taklif. Apalagi terpaksa. Nah, ini maksudnya. Yang hadis yang terakhir. Wa an Abi Hurairah, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu semoga rela Allah anhu kepada Abu Hurairah, qala, berkata Abu Hurairah, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dar'a, barang siapa dipaksa muncul sendiri, hu kepada dia, al-qai'u, muntah. Jadi barang siapa yang terpaksa muntah, fala qada alaihi, tidak ada qada baginya. Artinya puasanya sempurna, tak ada qada baginya. Tapi wa man istaqahu, dan barang siapa istaqahu, meminta muntah dengan disengaja, fa'alail qada, fa'alaih, maka baginya al-qada. Nah, ini baik. Kalau dia disengaja, jadi semua yang disengaja, makan disengaja, minum disengaja, muntah disengaja, dia wajib diqada. Tapi dia tidak langsung makan. Wajib hukumnya dia harus menahan dari makan dan minum sampai nanti Maulid. Wajib. Kenapa? Karena menghormati Ramadan. Wajib dia. Apa langsung semuanya sekarang dia sengaja dia minum karena haus. Bukan hanya haus biasa, bukan sangat hausnya. Bah langsung dia mau sabatan. Apakah dia ada langsung mau boleh dikerjakan apa-apa yang membatalkan puasa? Tidak boleh. Harus dia menahan, ngeker dia sampai Maulid. Karena apa? Menghormati Ramadan, wajib hukumnya. Dia kalau disengaja wajib dia qada, fa'alai, maka wajib atasnya al-qada, qada. Rawahu khamsatu, menurutkan imam yang 5. Wa anlahu, dan memberi ilat Imam Ahmad, wa qawwahu Daruqutni, tapi dikuatkan oleh Daruqutni hadis ini. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kesimpulan hadis yang di atas itu, kalau terpaksa muntah, artinya muntah bukan sengaja, maka tidak ada qada baginya dan puasanya sempurna. Tapi kalau dia muntah dengan sengaja, apapun kalau disengaja, maka dia qada baginya dan puasanya, artinya menahan dari membatalkan puasa, dia harus dipertahankan sampai
tibanya berbuka puasa itu mau. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.